Samperin ya. Beda kita tuh. Or aku nyamperin. Kamu lucu banget sih rambutnya kayak gitu, beneran ya? Terus sama lagi belakangnya ada ginian. Lihat. Kenapa? Kamu di lokasi kan? Aku rambutnya di keriting gini coba. Looks good on you. Looks good on you. Bagus beneran. Beneran bagus. Kok kamu kurusan? Lucu ternyata. Do I? Really? Nggak ada yang ngajakin nyemil-nyemil kayak aku kalau di lokasi ya? Ya udah. Puasa. Bener. Oh kalau aku di Karena sini puasa. sukanya, Tapi masa sih kurusan sih? Iya kurusan. I don't. Really? Tapi looks better, looks good. Okay. Well, thanks. Terus aku kalau di sini tuh buka puasanya bener-bener yang kayak orang jualan, tau gak? Tahu sendiri kan aku. Oh, aku nggak kebayang sih. Aku nggak kebayang kamu dengan apalagi puasa pasti kamu dapat apa kayak kiriman Iya, buat buka. ada piscok, cireng, semua kayak jualan. Makanya aku yang kayak sumpah ini kayak jualan banget ya. Buka puasa tuh nggak kurusan, kalau aku pasti aku malah gendut. Masa sih? But are you happy? I'm happy. Shooting and everything. Okay, that's good. That's the most important thing. Sama Pak Monty kan, terus sama teman-teman yang udah sering hang out juga. How are you by the way syutingnya? I'm good. Syutingnya alhamdulillah sih sehat. Syutingnya sehat. Like mungkin kita break jam 9, jam 10. Terus apalagi ya? Ya, it's quite fun. Ceritanya menarik yang sekarang lagi aku kerjain. But yeah, I miss shooting with Pak Monty and you especially. Kayak kangen aja gitu. Karena kita kan nggak ngelewatin syuting. Aku belum pernah syuting bareng kamu di saat puasa. Iya. Karena aku merasa kalau aku syuting sama kamu di saat puasa, makanan aku terjamin. Oh udah pasti. Buka puasanya pasti akan ada yang manis-manis, akan ada yang asin, akan ada yang pedas-pedas. Iya. Tapi kan dia besok bawa makanan katanya. Dia kan besok tapi udah selesai dia syuting. Iya, dia mau lokasi kita maksudnya. Oh iya. Nanti aku kalau dan aku akan tahu kan makanan yang akan aku bawa seperti apa nanti. Keripik singkong, aku akan bawain. Ada yang dangdutan. Siapa tuh? Pasang lagu dangdutan. Hah? Siap. Siapa sih yang dangdutan? Pak, Jadi teman-teman semua, saya tuh sama Prilly, kita tuh tadinya tuh mau ngobrolin soal, wait, hold on. Oh my god, I'm so bad at this. Ini gimana sih nurunin? Kayak berbagi di bulan puasa sebagai pekerja seni gitu loh. Kita tetap berkarya. Kita tuh puasa. Ya, sebenarnya sih, I don't know ya, tapi kalau aku ngerasa bahwa ya berbagi itu kan nggak ada waktunya ya, nggak ada timingnya gitu. It's not necessary di bulan puasa aja gitu. Ya mungkin ada yang berbeda tentu kalau berbagi di bulan puasa tentunya gitu. Tapi rasanya sih ya selama kita bisa melakukan itu sesering mungkin dan mampu dan sanggup dan tidak memaksakan diri, kayaknya sih it should be fine gitu. You can do it anytime you want gitu. I don't know, it's just my opinion. Jangan diwaktuin kayak kita harus berbagi pas bulan puasa doang, terus pas nggak bulan puasa kita jadi lupa kalau kita juga sebenarnya banyak berbagi dan banyak menolong orang gitu. Tapi kalau kamu kan, ya aku nggak tahu ya, tapi kamu rasanya aku udah yakin kamu cukup sering syuting selama bulan puasa dong pasti. Iya sih, sering. Iya kan? Sering. Kalau kamu apa yang paling berat atau nggak ada atau ya puasa di saat syuting biasa aja? Because for me it's quite heavy. Oh my god, katanya boleh kesini nggak sih? Kemarin tuh aku nggak sahur, jadi pas bulan puasa tuh jam tidur aku kebalik, jadi aku tuh selalu tidur setelah sahur gitu. Padahal aku tuh syutingnya selalu pagi, jadi jam 9 pagi atau jam 8 pagi tuh aku udah harus sampai lokasi. Tapi aku that's not good. I
bisa tidur. Jadi kayak aku Kamu break jam berapa emang? kadang juga breaknya pagi. Terus kemarin sih aku sampai rumah jam 11 malam. Terus aku nggak bisa tidur. Jadi hari ini aku nggak tidur. Kenapa nggak sahur duluan? Nggak boleh ya? Boleh nggak sih? Boleh sih, boleh-boleh aja. Cuma kayak belum mood untuk makan gitu. Jadi hari ini tuh aku belum tidur. Aku nggak tidur for 24 hours. Jadi aku hari ini kayak belum tidur. That's not nice. I know. Kalau ada aku sih, nah, I'll be mad at you. Pak Monty juga marah sama aku sampai dia mau ngasih aku melatonin supaya aku bisa tidur gitu. Karena di lokasi pun aku jadinya nggak bisa tidur juga. Oke, I have melatonin, tapi dia campurannya sama herbal. I'll take pictures of it for you. Aku mau dong nanti. Kalau kamu cocok, beli. ya. I'll WhatsApp. Oke. Nah itu tuh yang jadi bikin aku susah karena aku nggak tidur kan, terus jadinya capek banget. Terus siang-siang gitu adegannya tuh kemarin aku teriak-teriak banget, very emotional gitu. Terus jadinya kayak tenggorokan kering. Terus aku jadi yang kayak lemas seharian, itu sih yang paling susah. Terus jam tidur aku jadi kebalik, so it's not healthy banget makanya jadi. Kalau aku biasanya, misalnya syutingnya selesai jam, let's say 11 gitu ya. Aku pulang itu langsung nungguin sahur. Jadi maksudnya bukan sahur di jam dekat subuh ya, tapi misalnya jam 1 gitu aku udah makan tuh. Karena supaya begitu aku callingan pagi lagi, istirahat aku tuh nggak kepotong lagi. Jadi aku lumayan dapat tidur mungkin 5 jam, 6 jam straight gitu. Iya sih. Nggak putus gitu, nggak kebangun di tengah-tengah. That's how I deal with it sometimes. Kalau emang, kecuali kalau breaknya jam 9 atau jam 10, ya tetap jam 3:30 aku bangun sahur. Kayaknya aku harus gitu deh malam ini. Especially kayaknya malam ini bakalan kayak selesainya agak telat. So that now I'm asking, is it a good idea for you to come, or you need rest first? Kayaknya aku nggak apa-apa deh ketemu kamu. Oh. Kayaknya aku nggak apa-apa deh. Gila, kita tapi lama banget nggak ketemu ya, ampun. Sumpah, aku kayak punya banyak. Nggak, terakhir kita ngobrol panjang ketemu tuh di apa? Itu yang di Jogja. Bukan dong. Bukan di Jogja, Asta. Yang aku samperin. Aska apa Asta? Asta, ya, di Asta. Iya, tadi begitu ini. Iya, sumpah. Yes. Itu kita langsung update cerita sampai nggak kelar-kelar. Sampai tutup, sampai last order. Sampai tutup, sampai last order. Udah di last order, Mas maaf ini udah last order ya, gitu. Oh iya, oke. Oh, iya. Tapi kalau kamu datang besok sih enak sih, tempat syuting aku enak besok. Nah besok tuh aku kayaknya bakalan ada acara. Kalau bisa. Iya. Ya. Oke, seperti biasa ya. Berarti habis rap itu makin mendekati kita, enggak sih, kita masih lama ya syutingnya ya? Hah? Iya. Masih lama, aku abis ini udah film dulu. Oh, ngerjain film dulu ya? Oke. Alright. Terus ada series lagi satu, terus baru My Like My Husband kan. Okay, so if you want movie, you have one movie, one series, and then baru lanjut. Aku udah baca tahu sinopsisnya. Yang mana ya? My Like My Husband. Aku belum. Jangan cerita, ntar aja pas ketemu. Jadi aku ngomong, Pak Mon, kapan sih? Nanti aja pas ketemu. Terus abis itu? Pas ketemu. Terus Pak Monty tuh juga belum baca. Abis itu dia bilang, nih lo lihat aja di handphone gue, bacain dong. Jadi dia nyuruh aku bacain. Terus, ini gimana buka ini gede. Kenapa? Oh, enggak, aku nggak bisa kayak ngelihat orang komen apa gitu, aku nggak bisa lihat. Oh, nggak bisa? Nggak tahu, mungkin karena screennya kecil or terbagi dua. Anyway, alright, good. Nah gitu, jadi aku udah baca skenario ini, seru banget sih. So what do you think? Seru banget, lebih seru dari Ada yang Arya pertama. kelihatan di kaca. Dari yang pertama. Terus tahu gak aku jadi bucin? Jadi apa? Aku jadi bucin sama Mas Arya.
Finally. Yang tadi jual Kita lihat bagaimana. Terus jadi bucin sama Mas Arya, jadi demanding, jadi clingy, jadi needy, kayak aku aslinya. Jadi aku pas baca kayak, wah, Inggit jadi bucin sekali nih sama Mas Arya. Tapi actually I hope mudah-mudahan episodenya nggak sependek kemarin ya. Kayaknya lebih panjang deh. Mudah-mudahan. Kan kita nggak tahu. It has to be a surprise gitu ya. Tapi kan mudah-mudahan lebih panjang. Kalau lebih panjang episodenya berarti syutingnya lebih lama. Bener, aku bilang lamain aja Iya kan? sampai akhir tahun. Aduh. Ya. Tapi puasa lancar, sayang. Kenapa? Kamu lancar puasa? Puasa lancar? Lancar aku lancar puasa. Aku belum ada batal kecuali pas awal-awal aku ya masalah perempuan, tapi habis itu langsung kayak puasa. Kakak lancar? Aku 2 kali batal. Karena syuting ya? Bukan. Yang pertama vaksin. Terus dokternya bilang kalau nanti asam lambungnya, aku kan udah vaksin kedua kan. Kalau asam lambungnya tiba-tiba naik, agak gassy atau apa, kalau nggak kuat ya nggak apa-apa mas, jangan dipaksain. Oke. Terus udah sok-sok kuat, ternyata ada orang yang menghantui untuk udah kak buka aja kak nih sebelah. Tahu tuh siapa tuh, pasti depannya A deh. Iya betul. Namanya Pak Arya. Pak Arya dunia nyata. Yang ngeracunin tuh. Kak udah nggak kuat karena aku udah kayak aduh. Udah kak, yang dipaksain ya udah. Kemarin batal. Siti meracuni aku untuk aku buka. Karena kan aku nggak sahur. Siapa? Tidur. Siti. Siapa? Oh Siti. Iya kan aku nggak sahur, terus aku nggak tidur, terus Siti kayak, kamu kayaknya nggak kuat deh, minum aja. Terus aku kayak, Ti udah jam 2 siang, nanggung nggak sih kalau buka jam segini? Jadi kayak ya udah tetap puasa, untungnya nggak apa-apa. Right. Terus puasa ini ada kegiatan apa lagi gak? Enggak, selain syuting enggak sih, syuting aja. Kemarin ini juga aku, karena ini kan proyeknya lumayan agak lama, 42 days, 42 hari syuting daysnya. Nggak ada kegiatan lain, paling akan ada libur pas mendekati lebaran. Gitu ada. Dan mudah-mudahan, kamu sempat lihat berita yang di India itu kan? Sempat banget. COVID. Aduh gila, aku lagi tiba-tiba tadi barusan kepikiran, maksudnya hopefully ada, maksudnya mudah-mudahan, kan kayaknya Pak Jokowi itu udah lumayan sering mengingatkan ya, kayak himbauan demi himbauan gitu, mengingatkan untuk tidak mudik, sebaiknya tidak mudik dan lain-lain. Kalau ngeliat kasus kayak kemarin gitu, aku juga lumayan bukan lumayan sih, takut kayak semoga tidak terjadi lonjakan lah gitu di kasus kita yang secara angka mungkin belakangan ini lumayan agak stabil, nggak terlalu tinggi banget. Jangan sampai kemudian karena mudik terus orang lalai, orang lupa, orang nggak aware lagi gitu. Apalagi yang mungkin karena ngerasa vaksin sekarang udah ada nih, aman gitu. Iya. Terus tiba-tiba jadi naik gitu, karena yang rugi kita lagi nanti gitu. Kita ini semua ya, maksudnya semua masyarakat gitu. Karena sekarang kan akan banyak orang yang nggak bisa kerja. Iya, karena apalagi sekarang kan produksi-produksi yang sempat tertunda di 2020 sekarang udah bisa mulai sedikit demi sedikit produksi lagi kan, kayak film yang and I think tahun lalu. I think a lot of people are working, maksudnya udah mulai banyak produksi yang berjalan gitu. Makanya dan industri lain ya, sektor-sektor lain juga mulai bangkit lah perlahan-lahan gitu. Nah itu tuh jangan sampai tiba-tiba ngedrop lagi gitu, kayak restoran gitu udah mulai buka walaupun jamnya mungkin dibatasi sampai jam 9 atau jam 8, tapi setidaknya orang sudah mulai berani gitu. Mudah-mudahan harapan aku sih bioskop juga bisa segera ramai sama penontonnya gitu, yang karena beneran deh, datang ke bioskop sama datang ke mall sama datang ke restoran no different. Maksudnya benar-benar aman dan nggak jauh lebih tidak aman daripada
kita makan di restoran atau mungkin keluar gitu, hangout atau mungkin sekedar jalan-jalan di mall, it's sama-sama amannya kok. Dan nonton juga kita pakai masker dan segala macam, protokol kesehatannya jelas. Juga. Mereka pakai bioskop, kalau kayak XX1 gitu, mungkin juga bioskop-bioskop lainnya gitu, pas mereka pakai HEPA filter kalau nggak salah ya, jadi itu benar-benar Iya, yang udaranya difilter. udaranya aja difilter banget. So I hope kita bisa pelan-pelan back to normal. I miss having a premiere, really. Iya, sumpah aku mau ngomong kangen banget ya kita ke premiere, dress up, ketemu even ke premiere film orang ya. Iya, terus kita bisa kayak ngelihat reaksi orang nonton film kita, terus kita bisa nonton film pertama kali sebelum tayang, nge-support teman-teman kita. Deg-degan. Iya. Ya kan, deg-degannya gitu kayak aduh, ini film bentar lagi tayang atau apa gitu. I miss that. Ngelihat ekspresi teman-teman kita di premiere pas nonton. Aduh, kangen banget. Semoga deh kita bisa cepet-cepet kayak gitu ya. Amin. Hopefully ya, semoga orang bisa menahan diri kali ya nanti di mendekati Lebaran itu, bisa menahan diri untuk tidak kemudian berbondong-bondong mudik ramai-ramai gitu. Apalagi kalau protokol kesehatan yang nggak terjaga. Lihat video sih, ada satu mall gitu yang isinya penuh banget, nggak berjarak, orang beli baju Lebaran. Oh ya, I got the picture. Yes. Aku dikirimin sama Bu. Iya, ada one of the producer. Dia ngirimin aku. Kayak, kayak baju Lebaran jadi more important daripada kesehatan gitu. Aku jadi sedih banget. Dan itu penuhnya. Nggak ada jarak sama sekali, dan ada yang nggak pakai masker loh di foto itu. Aku nggak ngerti deh. Iya, aku yang kayak. I have no idea. I mean like. Aku nggak takut sama sekali. I don't get it. Jadi aku yang kayak, aduh sedih banget. Dan sebenarnya kan itu terjadi juga di tahun lalu kan, waktu COVID lagi tinggi-tingginya, orang juga tetap beli baju Lebaran gitu, dan ternyata tahun ini kejadian lagi gitu. Jadi, maksudnya nggak ada evaluasi dan nggak ada pelajaran dari semuanya yang dari 2020 sampai sekarang gitu. Ternyata tetap aja ada yang cuek, ada yang nggak terlalu peduli sama adanya COVID, bahkan nggak percaya juga gitu. Yeah, it's sad. That's sad. Karena aku. Kamu yang ini kamu judul apa sih, sayang? Sorry, aku lupa. Ini judulnya apa lagi? I Love You Silly judulnya. I Love You Silly. Yes. Really silly. Terus si Pak Monty bilang. Sama siapa mainnya? Sama Jordi. Sama Jordi lagi. Oh, oke. Pak Monty bilang, gue nulis skrip ini ngebayangin kebodohan lo di lokasi. Jadi ada dialog-dialog yang aku yang kayak, kok ini pernah aku ucapkan di dunia nyata. Ini kamu pakai seragam kan? Iya, aku ceritanya 17 tahun. Wow, cocok, masih aman. Still fit. Kalau aku jadi 17 tahun kan udah ngaco. Aku pakai hair clip pony kalau syuting, kalau take. Jadi benar-benar di pony rambut aku. I look like 15. So cute. Oh, poninya berarti yang agak keriting juga. Iya. Yang keriting itu kan poninya. Iya, poninya. Poninya juga agak curly kan. Ya. Gitu deh. Sorry ya, aku ketawa. Arya kejedot ini kasur. Oh, si Dek lo ngapain sih? Kakak dengar suara aku jelas gak sih? Kok banyak yang bilang suara aku kecil? Aku sih jelas sih. Jelas kan? Aku sih jelas. Oke. Mungkin volume handphone mereka. Aku sih jelas. Nggak digedein. Coba dibesarkan volumenya kalau merasa suaranya kecil. Oke, jelas kan? Nah, terus kan tadi aku tuh ngeliat kan kayak kita live hari ini tuh pengen ngomongin gimana kita berbagi kebahagiaan sebagai pekerja seni gitu. Menurut kakak, what kind of happiness yang kita bagi sih ke orang-orang gitu? Karena kan kebahagiaan kan juga beda-beda kan. Come again, sorry. Aku tadi putus-putus. Oh, kan sebenarnya judul live kita hari ini, yang sebenarnya kita juga nggak terlalu pikirin banget kita mau ngomongin apa hari ini. Yang penting kita live aja, karena kita udah kangen. Kita tuh kayak judulnya tuh berbagi kebahagiaan dari kita gitu, dari kita si pekerja seni gitu.
Terus kalau menurut kakak, Oh, happiness apa sih yang kita kasih ke orang-orang gitu, yang kita pikir ini tuh happiness loh, semoga bisa diterima juga sama orang-orang yang lihat, semoga orang-orang bisa melihat apa yang kita kerjakan itu sebagai source of happiness mereka juga gitu. Ya, I think jawabannya menurut aku sih akan sangat simple ya. Ya lewat karya yang kita buat gitu. Karena itu adalah tempat kita bekerja, kita wilayah kerja kita di situ, dan itu adalah sebuah hasil yang kemudian harapannya bisa menyentuh banyak orang atau setidaknya dilihat oleh banyak orang. Jadi mungkin aku akan bilang lewat karyanya itu sendiri sebenarnya mudah-mudahan karya itu bisa relate, tidak melulu harus menjadi source of their happiness, tapi setidaknya bisa menjadi a part of their Part happiness. of their happiness. Apalagi aku kalau baca Walaupun komen-komen mungkin yang kayak kecil gitu. aku kalau baca komen-komen tuh senang banget sih, karena sekarang banyak banget orang yang udah mendukung seri-series Indo. Ya, Awalnya ya, kan ya, karena ya, ya. awalnya kan kita My Lecture My Husband pertama kali kan itu series di pandemi, terus diikutin sama yang lain, seneng banget yang lain juga akhirnya produksi juga dan bisa jadi series nomor 1 juga, seneng banget jadi bisa saling Right. dukung satu sama lain. Terus ngelihat komentar-komentarnya tuh di sosial media kayak aduh ini tuh bisa jadi happiness gue banget di tengah-tengah pandemi, kayak di tengah-tengah hari gue yang harus work from home, yang bosen, terus nonton series tuh jadi happy lagi. Jadi aku tuh kayak Right. senang banget sekarang orang Indonesia yang tadinya tuh nontonnya palingan cuma drakor aja, tapi sekarang mereka udah shifting juga nonton series-series Indonesia gitu. Ya, Jadi kayak ya. senang banget sih Iya kita sih, karena balik dapat lagi sih. penghargaan dari pekerjaan kita. Right. Itu mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk berbagi kebahagiaan ya di tengah situasi saat ini. Ya adalah dengan menghadirkan sebuah permainan melalui sebuah entah itu film untuk OTT atau misalnya mungkin series gitu sebaik mungkin supaya mereka yang di rumah, mereka yang mungkin sedang menonton di kantor atau dimanapun mereka berada, ya mudah-mudahan itu menambah sedikit mungkin senyum, mungkin perasaan haru, mungkin perasaan apapun lah gitu di tengah aktivitas yang mereka lakukan. Iya benar. Although mungkin aku juga masih berharap bahwa ya minimal orang mulai lebih sadar ya dengan banyaknya series di Indonesia, dengan banyaknya tontonan di digital platform, akses mereka untuk menonton itu secara ilegal itu terbuka luas, lebar sekali. So you guys need to think about it. Itu udah nggak lucu lagi. Dan cuma kita berbagi kebahagiaan atas kerja keras yang kita lakukan sebagai pekerja seni. Tapi nggak diapresiasi. Dengan cara ilegal, it's not funny at all. Ya, sangat gak menghargai dan udah basi alasan-alasan soal nggak punya kuota dan lain-lain. You know, like ya jangan memaksakan kalau begitu, karena kan gimana mungkin pakai internet aja kita ada kuota gitu. Iya, dan sebenarnya nonton bajakan juga pakai kuota. Apa alasannya untuk nggak punya kuota terus jadi nonton bajakan gitu? Kayaknya nggak nyambung, nggak. Dan apa yang kalian tonton juga gratis gitu. Kalaupun ada yang berbayar juga itu kontrolnya ada di kalian gitu. Kalau kalian bisa nonton bioskop seminggu sekali atau 2 minggu sekali, terus berlangganan untuk menonton sesuatu dengan harga yang jauh lebih di bawah itu, rasanya sih itu akan sangat baik ketika kalian bisa mengapresiasi. Jadi saya sangat berharap banget dari kesempatan ini, walaupun topiknya mungkin agak berbeda gitu, tapi I just want to remind you guys, not remind, but I just want to say something yang saya juga udah gatel buat ngomong ini. Please stop, just stop, that's not funny. Apalagi kayak nggak ada alasan. If you don't want to watch, then don't watch. If you want to watch, you watch legally. Kemarin aku baru dapat kabar dari Arya kalau Angga Dwi Masa Songko bersama kawan-kawan berhasil menjebloskan oknum ke penjara gitu untuk diadili. Diadili kemudian kayaknya dipenjarakan. Ya kan, di penjara 14 bulan ya, karena melakukan pembajakan kan, ya pembajakan produksinya Angga.
kan nggak perlu kayak gitu ya Bro, gitu loh. Ya, ya aku juga. Masa sih harus, maksudnya nggak perlu kayak gitu tuh dalam artian Masa kita masa harus sih kayak gitu dulu untuk ngingetin? masa kita harus kayak gitu dulu untuk Iya. untuk membuat orang jadi jerak Stop gitu. untuk- Walaupun, dan menurut aku move itu keren banget gitu, keren dalam artian mungkin itu yang kita butuhkan saat ini gitu. Iya, karena kita ngomong juga Memberikan nggak efek ditangkepin jerak. juga gak sih? Iya, karena kita ngomong biasa juga nggak ditangkepin gitu. Iya. Jadi harus ada efek jerak mungkin gitu. Dan yang paling aku sayangkan adalah kayak kemarin tuh aku sempat ngeliat gitu ya, ada sebuah promo, ini kebetulan filmku juga gitu yang baru tayang. Tiba-tiba ada sebuah promo, bayangin di aplikasi, di sebuah laman gitu. Promonya itu adalah jangan lupa saksikan film tersebut gitu. Di link bajakan. Di link bajakan gitu. Tapi mereka mempromosikan itu kan, wah, aku bilang, wow. Kak, series aku belum tayang people. aja. Series aku belum tayang aja di salah satu aplikasi yang suka ngasih link bajakan itu udah ada. Jadi kayak, ayo guys gabung ya di grup kita akan share nanti linknya I Love You Silly. Padahal belum selesai syutingnya, tapi mereka udah menyiapkan grup dan linknya untuk mereka share nanti episode-episode I Love You Silly gitu akan mereka share di dalam link itu. Dan padahal aku ngomong kayak sekarang tuh OTT udah ngasih banyak banget fasilitas untuk penonton Indonesia gitu, dimana mereka bisa nonton gratis. Kayak mereka bisa nonton gratis kan, tinggal download aplikasinya, terus nonton gratis. Jadi basically kayak nonton YouTube aja gitu, gratis, nggak ribet sama sekali. Tinggal buka Nonton YouTube perlu kuota kan ya? Perlu kuota. Nonton bajakan juga perlu kuota. Nonton bajakan berarti perlu kuota dong. Butuh kuota karena kan linknya juga internet kan. Nah terus ini tampilan aplikasinya juga udah gampang banget, jadi nggak mungkin alasannya gaptek atau nggak bisa download, nggak bisa nonton, itu nggak mungkin banget karena tampilan aplikasinya udah sangat mudah, terus gratis. Terus kalau misalnya pengen bayar bisa juga ada apa namanya, waktu itu kemarin pas Malek Cuma Husband tayang, kalau misalnya yang bayar bisa nonton 2 episode lebih dulu, tapi kalau misalnya gratis bisa juga gitu. Jadi udah banyak banget kemudahan-kemudahan yang udah dikasih. Kalau memang nggak mau bayar gitu, you can wait. Iya, kan? you can wait seminggu sekali. Kan nonton Korea juga seminggu sekali kan yang weekly. Jadi kayak sama aja sebenarnya gitu. Karena aku mikirnya kayak kita kan udah mencoba apa ya, kayak berkarya untuk ngasih kebahagiaan ke orang-orang di tengah-tengah pandemi kayak gini dengan kita kasih karya kita yang bagus, kita berkarya juga dari hati. Tapi kalau misalnya nggak dihargain dengan cara nonton yang ilegal kan kita juga jadinya sedih kan. Makanya semoga dari live ini yang perlu, aku nggak tahu mungkin apakah ini salah atau benar ya, but I'm just gonna say it because in my humble opinion nothing is wrong gitu. Tapi mudah-mudahan orang-orang di luar sana itu bisa tahu bahwa ketika Prilly bekerja, ketika teman-teman lain bekerja seni lainnya bekerja, tidak hanya kami yang live sekarang ini bersama kalian, itu bekerja dengan resiko pekerjaan yang juga harus kita tanggung bersama. Kami bekerja dengan ada orang lain di lapangan, kita bersinggungan dengan orang. Pekerjaan kami para pekerja seni juga adalah pekerjaan tentunya sama beratnya dengan pekerja-pekerja lain yang harus beraktivitas setiap hari. Mereka yang kerja di kantor, mereka yang kerja di pabrik dan lain-lain, ataupun pemudi lain. Sama, kita punya resiko yang sama. Jadi bisa kalian bayangkan dengan resiko yang kami ambil untuk memberikan karya terbaik yang kami bisa untuk kalian nikmati. Lalu kalian nikmati itu secara ilegal. Mungkin saatnya kalian bertanya ke diri kalian sendiri kali ya. Is that how you appreciate something? Itu aja sih. Yes, benar banget. Apalagi Ramadan kayak gini, kita jadinya tidak bisa sahur sama orang-orang tersayang, nggak bisa buka puasa sama orang-orang tersayang. Kita sacrifice our time with our family. Iya, di lokasi syuting nggak bisa bukber. Pasti banyak banget kan yang ngajak-ngajakin bukber. Tapi kita kayak harus syuting setiap hari, jadi bukber aja tuh rasanya kayak udah nggak mungkin gitu. Jadi kalau mau kayak bukber gitu ribet banget. Protokolnya kan pasti harus ini dulu. Iya, harus swab dulu. Jadi kayak itu yang bikin kita juga kayak ya udahlah, nggak usah kali ya. Iya. Sekarang aja aku swab kayaknya seminggu sekali deh swab deh. Jadi benar-benar kayak
Iya, setiap hari Senin tuh swab. Iyalah, mau nggak mau. Mau nggak mau karena Apalagi bisa kalau kamu kayak lagi gitu kan. syuting terus, iyalah. Makanya. Nah, untuk menutup live ini gimana It's kalau a kita good jawab talk though. pertanyaan netizen? Yeah, but it was a good talk, Yes. good conversation. Always have a good talk with you. Aku bacain ya. Banyak banget lagi yang nanya. Sebentar aku pilihin. Kalian kalau mau nanya bisa ke question box ya guys. Aku lagi bukain. Masa Kalian nanya kalau mau gini? nanya bisa ke question Masa nanya box. gini Kak? Menurut Kak Prilly rambut cuacanya, terus aku kayak agak semi outdoor, jadi handphone akunya kena sinar matahari. So sorry buat kalian yang tadi nonton sempet tiba-tiba ke end gitu aja, karena handphone aku tiba-tiba panas banget. Soalnya lihat nih, aku di sini live-nya tuh, jadi kena matahari gitu, dan di sini emang panas banget. Jadi aku akan invite Kak Reza ulang untuk kita jawabin pertanyaan dari kalian. Abis itu udah deh. Bentar ya. Suka gitu deh guys. Maafin ya. Oke. Hai. Maafin, handphone aku panas. No worries. Lihat deh, aku tuh live di sini. Jadi kayak kena matahari gitu handphonenya. Oh ya ampun, kamu lokasinya panas banget deh. Hari ini soalnya aku di lokasi juga panas banget. Panas. And exterior. Aku di luar dari tadi. Sama. Jadi panasnya minta ampun sih. Aku juga sini di luar, terus aku sini di dalam mobil, terus mobilnya nggak boleh dinyalain AC-nya. Jadi kayak emang ini handphone udah kepanasan dari tadi kayaknya. So kita akan lanjut bacain pertanyaan dari netizen. Aku akan pilih 3 pertanyaan untuk kita jawab. Habis itu Pisces and Libra si Buba. tahu gak sih? Kan ada filter Instagram yang siapa submit kamu, terus nanti akan keluar zodiak. Oh, Aku coba 20 kali, yang keluar Pisces. Oh ya? Aku nggak, of course I don't try that. Iya, terus aku yang kayak ini error nih pasti. Terus aku coba lagi, masih Pisces juga kan. Ini error nih, masa aku udah coba 20 kali, masa Pisces semua dapetnya. Jadi aku kayak oke. Akhirnya udah deh aku nyerah. Ini emang kayaknya filternya di muka aku error atau gimana. Soalnya kalau yang lainnya tuh dapetnya beda-beda kan, pasti setiap coba tuh dapetnya beda-beda. Aku tuh benar-benar sama dapetnya. Cobain dong deh. Apa? Itu filter itu. Di sini. Jangan. Nanti. Itu loh Kak. Emang nggak bisa lagi live. Nanti cobain, Bisa nanti dong. cobain deh. Hah? Bisa gitu. Emang lagi live gini bisa, Bril? Coba ya. Coba nih. Hah? Gimana? Bentar. Tuh. Ini. Kakak lihat filter aku kan? Coba ya. Lihat. Terus Tapi gerakinnya gimana? Nggak bisa dicoba Kak kalau lagi live. Soalnya kan harus diklik gitu. Hah? Emang kalau live gini bisa pakai filter ya? Bisa. Oke, stop it. I don't like it. Bisa. Bisa kan? Shoot, ini gimana deh? Aduh. Jangan dong. Ya, udah. Ini nggak akan pakai, kalau nggak dipencet nggak akan pakai ini. Apaan? Tadi gua tiba-tiba ada kuping di situ, malu banget. Terus ada kuping. Ini aku bukain ini ya pertanyaannya ya. Oke. Gimana? Ini pertanyaan udah pernah ditanyain sebelumnya waktu kita live dulu, yang kita di masing-masing, kayak aku menurut kakak menurut aku udah pernah. Mana ya? Oh, ini menurut Reza, Prilly itu kriteria wanita seperti apa? Hah? Kok Prilly adalah kriteria wanita seperti apa? Pertanyaan kayaknya enggak. Seperti apa maksudnya? Enggak dong, pertanyaannya juga membingungkan. Menurut Kak Reza, Prilly itu kriteria wanita seperti apa? Loh,
Masa dia adalah sebuah kriteria? Gimana sih netizen susunan kalimat? Lihat dong, Kak Buba. Say lo Buba. Bisa aja lu, Kak Buba. Ya ampun. Coba nih aku lagi. Kenapa sih? Pertanyaannya tuh ini soal yang personal. Tolong dong, guys. Oh, nih. Coba kirimin aku box. Kirimin box. Menurut Bisa kirimin kalian- pertanyaan lewat question box. Oh my god, I'm so sorry. Oke. Tuh, menurut kalian lagi pandemi gini, regulasi yang baik buat industri perfilman gimana? Thanks. Dari Desika. Wow, that's heavy. Ya tentunya bioskop menjalankan protokol kesehatan itu aja sih. Kalau untuk kembali ke bioskop ya, untuk orang merasa nyaman dan aman nonton di bioskop, dan itu udah terjadi, sudah dilakukan Benar, gitu. sih, Udah banget kok. Aku sempat beberapa kali ke bioskop nonton gitu, dan alhamdulillah sih aman. Karena kangen ya gitu. Jadi harus pakai masker, berjarak. Harus pakai masker gitu, dan tempat duduknya juga udah dijarak-jarakin. So I think buat kalian kalau memang berpikir aman apa enggak, should be fine. Iya. Sama itu kan sebelum kita masuk, mereka juga semprotin disinfektan dulu di kursinya. Jadi lebih aman lagi. Ya. Gitu. Jangankan nonton di bioskopnya, kita syutingnya aja protokol kesehatan kita ketat banget kan. Dan ya beda lah ya, tetap nonton di bioskop kan punya sensasinya tersendiri lah. Iya. Benar banget, kangen banget ya nonton bener-bener yang kayak fokus gitu loh. Karena kalau nonton di OTT kan sometimes kita ada ke distract kan sama aktivitas lain, tapi kalau di bioskop tuh kita bener-bener menikmati filmnya gitu. Duduk aja udah gitu. Iya. Bener-bener. Ini pertanyaannya kenapa sih kriteria cowok Prilly seperti apa, kriteria cewek Kak Reza kayak apa, kenapa nadanya itu semua sih? Guys, tanya yang bener. Kalian nih belum ada pertanyaan. Tanyanya mana sih? Ini loh Kak, Kakak bisa buka gak sih question box-nya? Aku nggak bisa buka question box. Oh nggak bisa ya? Kalau gitu. Question box-nya ada di Prilly, tapi nggak apa-apa. Atau kalian kalau ada yang It's okay. mau nanya Aku sambil lihat-lihat ini aja nih. Komen yang cepet banget jalannya, mataku sampai pusing. Iya dong, tuk. Iya nih komennya. Itu dari Buba, baca gak Kak? Dari Buba. Mana sih? Kak Buba mah nanyanya gitu. Kelewat gak? 3 kata dari Prilly tentang Kak Reza. 3 kata dari Prilly tentang Kak Reza. Dan sebaliknya. Apa ya? Kayaknya 3 kata gak cukup deh. Wow. 3 kata buat saya untuk Prilly ya. Energik itu pasti. Pretty. And smart. And plus crazy a little bit. And silly sometimes. Oh banyak jadinya. Itu 5. Aku apa ya? Sweet. Aku dimarahin sama Siti. Suara ketawa kamu kedengeran sampai depan ya. Di tag ya depannya. Oke Siti. Ayo aku pelanin. Kata pertama sweet. Of course you're smart. Aku juga nggak bisa nih kalau 3 kata doang. 3, you're charming. Aku 5 kata juga deh. 4, ngangenin. 5, apa ya? You are silly juga tahu. Iya emang sangat silly banget. Jahil aku tuh.
di Instagram tuh banyak video-video kompilasi kakak yang lagi silly parah gitu, yang lagi ketawa sampai jatuh. Iya, lagi ketawa sampai jatuh. Terus kakak naik mobil-mobilan. Ketawa sampai jatuh. Gimana ketawa sampai jatuh? Pernah waktu kakak adegannya lagi kayak di meja gitu. Oh, adegan nih. Oh. Udah, ini kakak lagi ketawa terus sampai jatuh, terus ada kakak naik mobil-mobilan anak kecil, terus itu digabungin gitu sama fans. Jadi kumpulan Reza Rahadian pas lagi silly banget. Oh my god. Kok orang dapat aja ya? Dari mana coba? Dan itu tontonan aku tiap hari, kayak Kak Reza kenapa sih? Aku ingat, aku tuh pernah naik mobil-mobilan ponakan aku. Karena baru dibeliin bapaknya. Terus aku naik. Terus aku iseng. Bapak udah teriak-teriak. Itu baru gue beli, gila. Lu jalan lagi. Aku cuek aja naik iseng. Tapi jalan sih. Gak keberatan kok. Mungkin karena aku gak terlalu berat. Nah itu lengkap videonya. Terus bener-bener ada semua di Instagram. Isi explore aku pokoknya muka kakak semua. Oke. Kita jawab satu lagi ya. Tadi udah 2 pertanyaan. Ya. Kakak sambil lihat komen ya. Aku sambil lihat ini nih. Oh, ini seru. Nah, ada gak? Nih. Tuh. Ada gak peran yang ingin banget kalian mainkan berdua sebagai lawan main? Banyak sih. Maksudnya kedepannya kan banyak. Yang udah pasti aja, maksudnya udah di depan mata lah gitu. Biar handphone aku nggak panas. Yang ada di depan mata aja ada kan, maksudnya ya jelas kayak my lecture gitu kan akan ada lagi gitu, insyaallah yang kedua. Tapi I think I would act along with Prilly, pinginnya nih kalau aku ya. Aku pengen banget kayak film-film kayak kamu nonton seriesnya Emily in Paris gak sih? Nonton. Pril? Nonton kan? Nonton banget. Nah, aku tuh nonton itu yang ada di kepala aku. Gila, ini kalau kamu yang mainin cocok banget sih. Jadi si Emily-nya ya. Iya. Kayak karena kan dia quirky, bisa yang quirky gitu, yang aneh gitu kan, gitu. Lucu tapi aneh gitu. Nah, terus maybe I can be the French guy. Marketing juga lagi kerjaan dia. Makanya aku tuh pas ngeliat itu tuh, aku pengen main yang kayak gitu sama kamu. Kayak mungkin aku bisa jadi si French guy itulah gitu, yang siapanya gitu. Love interestnya. Kalau aku, kita pernah ngomongin ini tahu di mobil waktu kita syuting My Lecture My Husband. For You nonton kan? Emilia. Oh iya, itu juga. Iya. Makanya tuh bilangin deh, aduh pasti. Udah kalau kelamaan kita bikin sendiri aja. Kalau nggak datang kita bikin sendiri aja. Pak Monty yang iniin. Pak Monty lagi, dia pasti nulisnya keren banget tuh. Iya, Maybe For You kan lucu banget kan, kayak waktu itu aku ingat kakak bilang kayak kamu cocok deh peranin kayak Emilia Clarke di Maybe For You gitu. Terus kebetulan itu juga salah satu film favorit aku, and I love Emilia Clarke. Aku suka banget. Okay. Yeah, I know you like her. Karena dia pernah jaim kan di interview apa yang kayak selalu ketawa aja kan dia kalau ketawa. Gitu. Iya, terus aku kayak sama, aku juga kalau ketawa suka nggak kontrol. Ngakak. I like her, makanya pas kakak bilang kamu kayak cocok deh yang Maybe For You, aku jadi kayak itu favorit aku banget. Semoga ya kita bisa ketemu lagi di series atau film selanjutnya dengan peran-peran yang lebih lucu dan juga mesin lagi. Amin. Oke, thank you. Kita sepertinya so much for today. Thank you. Thanks to you. I'll see you soon. Probably tomorrow. Ya, maybe tomorrow ya. Aku cek dulu aku rap jam berapa. Terus kayaknya sih. Ya kalau kamu masih rap, apa yang kesana?
kayaknya sih adegan aku tuh selesai sore, terus Pak Monty ambil adegan lain tuh di malam, jadi kayak aku bisa mampir dulu. Kalau gitu, kamu mampir dulu, terus nanti naik mobil aku aja ke lokasi kamu. Kita kasih surprise ke Pon. Tapi nanti dia nonton live ini. Yes. Oh iya. Bener juga. Iya, oke. Oke, tomorrow then. See you tomorrow. Good luck ya syutingnya. Sehat-sehat, jaga kesehatan di sana. And don't eat too much. Kenapa? Don't eat too much. Jangan makan yang banyak, cemil-cemilan banyak-banyak. Nanti aku bawa. Bye-bye. Aku bawa ini biar aku makan yang kebanyakan. Dadah. Yeah. Bye.